selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya? Kak Nina apa kabar? Luar biasa dong Kak. Kalau Kak Fani gimana Luar kabarnya, biasa Kak? juga dong Kak. Kalau adik-adik di rumah, apa kabarnya nih Kak? Pasti luar biasa. Iya, Kak. anak-anak Tuhan harus semangat. Apalagi pagi-pagi gini kita mau sekolah minggu sama-sama. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita angkat 2 pujian. Judulnya Hello, apa kabarmu? Dilanjutkan dengan Mari Kita Bersukaria. Tapi adik-adik diundang untuk berdiri dulu ya. Kita nyanyi dengan semangat. Musik. Silahkan duduk kembali, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami boleh dibangunkan dengan sukacita dan semangat yang baru. Ya Bapa, sekarang kami anak-anak Tuhan mau memulai sekolah minggu kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan tuntun kami dalam sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Masih semangat kan Nina? Semangat banget dong Kak. Semangat dong, anak-anak Tuhan harus semangat dan bahagia. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini judulnya Aku Bahagia. Musik. Kita sampai pada cerita Alkitab. Tapi sebelumnya adik-adik persiapkan Alkitabnya dulu ya, biar kita nanti bisa baca Alkitab sama-sama. Nah, tapi sebelumnya Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat 1 pujian lagi judulnya Alkitab Buku Terindah. Musik. Berisi kebenaran.
kita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak Tuhan mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh mendengarkan cerita Tuhan, cerita Alkitab Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita sama-sama baca ya. Dari Mazmur Pasal 127 ayat yang keempat. Sudah dapat? Boleh dicari dulu Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, sudah. Nah Kak, cerita minggu ini tentang apa Kak? Nah, adik-adik pasti semangat kan mau dengarkan cerita hari ini? Jadi, hari ini kakak mau cerita tentang seorang yang hebat kan Nina? Dia ini hebat, pandai, jenius yang berhasil menemukan bola lampu. Nah, ini kan Nina. Kak Nina tahu nggak? Wah, bola lampu yang biasa kita pakai di rumah Kak? Iya Kak, buat nerangin rumah kita. Jadi, bapak ini adalah penemu lampu. Siapa ya Kak? Siapa Kak namanya? Nah, jadi bapak ini namanya Bapak Thomas Alva Edison namanya Kak. Nah, adik-adik sudah siap semua untuk mendengarkan cerita? Begini ceritanya. Jadi adik-adik tahu nggak? Dulu ada seorang anak kecil. Ini namanya Thomas Alva Edison. Nah, anak ini dulu waktu dia kecil pernah dikatakan sebagai anak yang bodoh. Wah, kenapa ya Kak kira-kira? Nah adik-adik, jadi pada saat Pak Thomas sedang sekolah dulu, dia itu tertinggal Kak dari teman-temannya. Jadi pada masa sekolah, sampai-sampai nih Kak, nilai-nilai di sekolah Pak Thomas ini buruk Kak, jelek Kak, karena dia susah memahami, tidak seperti teman-temannya Kak. Oh iya Kak, jadi bahkan juga nih si Pak Thomas ini sampai-sampai gurunya itu sudah gak bisa lagi ngajarin dia, sudah gak sanggup. Jadi si Pak Thomas ini disuruh keluar dari sekolahnya Kak. Nah, tapi waktu itu ibunya Pak Thomas ini tidak menyerah. Jadi biarpun Pak Thomas dikeluarkan dari sekolah, ibunya tetap mengajar Pak Thomas sendiri di rumah. Jadi Pak Thomasnya tetap belajar Kak, gak ketinggalan pelajaran. Hebat ya ibunya Kak. Dan juga ya adik-adik, walaupun hanya diajar oleh ibunya nih Pak Thomas, bukan belajar di sekolah Kak, tapi Pak Thomas bisa sangat-sangat pintar, sangat-sangat cerdas. Kenapa? Karena Pak Thomas bisa menciptakan berbagai macam barang nih Kak. Bahkan dia juga penemu lampu. Luar biasa ya. Nah, selain itu Kak, yang paling membanggakan dari Pak Thomas ini, biarpun dia tuh orangnya hebat, pintar, bahkan menemukan bola lampu tadi Kak, tapi dia tetap rendah hati. Dia nggak sombong Kak, karena dia tahu dia bisa jadi orang hebat itu karena berkat Tuhan dan lewat orang tuanya yaitu ibunya yang selalu mengajar dia di rumah. Jadi biarpun dia dikeluarkan dari sekolah Kak, ibunya tuh kan nggak menyerah. Ibunya tetap mengajari dia di rumah agar dia tidak tertinggal dari teman-temannya. Gitu Kak. Nah, dan juga ya Kak ya, bukan hanya dengan bimbingan ibunya saja Kak tentunya, seperti yang kita tahu, namanya keberhasilan yang sudah Pak Thomas raih itu semerta-merta bukan hanya karena dari ibunya atau kekuatan sendiri ya Kak ya, bukan dari usaha sendiri, tapi karena karunia Tuhan Yesus. Iya. Tuhan yang memberikan kepintaran dan juga kecerdasan bagi Pak Thomas sehingga bisa memiliki otak yang cerdas gitu Kak ya. Iya, nah kakak mau tanya ke adik-adik, pasti adik-adik nanti kalau besar pengen jadi orang sukses juga. Ada yang mau jadi dokter Kak, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi guru, bahkan ada yang mau jadi pendeta dan lain-lain Kak. Tapi semua itu ada syaratnya Kak. Apa Kak kira-kira? Nah, syaratnya kita harus rajin berdoa ya Benar Kak. Kak, rajin berdoa. Rajin berdoa. Kemudian kita juga harus
rajin belajar tentunya. Belajar pasti. Seperti Pak Thomas, walaupun tidak belajar di sekolah tapi dia diajari ibunya. Nah, kemudian kita juga harus rajin beribadah. Kemudian kita harus mendengarkan apa yang orang tua kita katakan, nasihat, kemudian perkataan-perkataan orang tua kita harus kita turuti ya adik-adik, dan juga kita harus selalu mengandalkan Tuhan ya Iya, Kak. benar. Atas cita-cita kita, atas apa yang kita inginkan, semua kita harus serahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi selain kita berusaha, tapi kita harus juga jangan lupa berdoa. Berdoa. Iya, jadi berdoa dan berusaha adalah kunci utamanya. Tapi adik-adik nanti kalau sudah besar, kalau sudah jadi orang sukses, gak boleh sombong, harus tetap rendah hati karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita. Jadi adik-adik, semua orang itu bisa menjadi orang hebat seperti Iya, Pak Thomas. Kak. Kak Pani bisa, Kak Nina Nina bisa. bisa, adik-adik yang di rumah juga bisa. Pasti bisa, Nah, iya. ya itu tadi caranya. Kita harus rajin berdoa, rajin belajar juga Kak ya, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, itu kunci utamanya. Iya, jadi segala yang kita miliki sekarang ini, kecerdasan, kepintaran kita, itu bukan kekuatan dan hebat kita, tapi karena berkat dan kasih Tuhan. Nah, luar biasa banget ya Kak, kasih Tuhan kepada kita, nah memberikan kita kepintaran, kecerdasan, selalu memberkati kita. Nah, sekarang kita akan angkat satu pujian yang berkaitan nih dengan cerita kita. Apa tuh Kak Tuhan judulnya? memberkati tidak mengenal kita tinggi atau pendek, tidak mengenal badan kita besar atau kecil. Tuhan tidak memandang rupa kita, Tuhan selalu menyayangi, memberikan kita kepintaran, kecerdasan, memberkati kita. Nah, kita akan angkat satu pujian yang berjudul Big or Small. Adik-adik boleh diundang untuk berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi dari awal. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik silakan duduk kembali, kita mau doa syafaat. Nah, adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya dan tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas cerita yang sudah kami dengarkan Tuhan. Anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita yang luar biasa ya Tuhan. Cerita tentang Pak Thomas yang Kau telah memberikan kepintaran, kecerdasan Tuhan.
Tuhan, tolong Kau berikan anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita ini sama halnya seperti Pak Thomas. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan ya Tuhan, agar mereka dapat menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tolong Kau selalu sertai mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, perlindungan Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, yang mendidik kami Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan juga perlindungan. Tuhan, hanya ini yang dapat kami sampaikan Tuhan. Kami menyempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau nggak kerasa sekarang kita sampai pada persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya lewat amplop yang diberikan atau bebas amplopnya. Nanti amplopnya bisa diberikan ke kakak sekolah minggu atau ke kantor majelis, langsung disampaikan boleh. Nah, untuk persembahan ini nanti bisa adik-adik tuliskan di amplopnya nanti ya Kak, ditulis namanya. Nah, jangan lupa nanti baru diserahkan ke majelis. Nah, untuk persembahan kita ini kita akan angkat satu pujian Kak. Apakah judulnya? Pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu. Musik. Sekarang kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan dan juga doa penutup ya Kak. Iya. Tapi sebelum itu Kakak ada pengumuman Kakak untuk minggu ini. Oh iya, Kakak punya pengumuman buat adik-adik. Nih videonya boleh ditonton setelah ini ya. Hai, apa kabar adik-adik semua? Pasti kabarnya luar biasa ya. Sama nih, luar biasanya dengan kabar yang akan kakak beritahukan kepada adik-adik, yaitu SPA MJGKE Palangka 1 mengadakan perlombaan edisi Natal tahun 2021. Lomba-lombanya ada 2 nih, lomba vokal solo dan juga lomba baca indah Alkitab. Masing-masing lomba dibagi menjadi 2 kategori usia. Kategori yang pertama itu usia 6 sampai 9 tahun dan kategori yang kedua itu usia 10 sampai 13 tahun.
Adik-adik bisa nih mulai mendaftarkan diri dari tanggal 7 November sampai dengan 21 November. Dan informasi lebih lanjutnya bisa ditanyakan sama kakak-kakak narahubung per gereja. Untuk gereja Hosana, silakan mencari Kak Intan. Untuk gereja Kaisarea, itu Kak Nina. Untuk gereja Sangkakala, ditanyakan sama Kak Elin ya. Dan untuk gereja Jerubabel, silakan bertanya dengan Kak Sonia. Oh iya, hampir melupakan satu informasi nih. Kalau adik-adik mau mengikuti lomba, masing-masing satu orang itu hanya boleh mengikuti satu jenis lomba ya, supaya teman-teman yang lain bisa ikut berpartisipasi juga di dalam perlombaan. Nah, sampai sini informasi dari kakak. Ditunggu ya untuk partisipasinya. Sampai jumpa. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan doa penutup kita. Adik-adik yang di rumah seperti biasa, sikap berdoa yang baik gimana? Tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami anak-anak-Mu berterima kasih Tuhan atas berkat dan juga anugerah yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Semoga persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna bagi pelayanan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang sekolah minggu kami juga telah usai Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ya Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ini Tuhan. Tuhan, sehingga kami minggu depan dapat bertemu lagi Tuhan di sekolah minggu selanjutnya dan dapat memuliakan nama-Mu kembali. Tuhan, hanya ini doa yang kami ingin sampaikan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, gak kerasa kan Nina, kita sampai pada ujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain untuk bersekolah minggu sama-sama. Nah, untuk menutup ibadah kita angkat 2 pujian Kak. Judulnya Kasih Yesus dan Selesai Sekolah Minggu. Musik.